Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia, bertemu kembali di channel Syarifatul Musyarrafah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak bagaimana kabarnya semua? Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh dan salehah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Kita juga sudah belajar tentang pengertian teks cerita inspiratif dan model teks cerita inspiratif, yaitu kisah Pak Budiman. Masih ingat kan ya tentang kisah Pak Budiman? Nah, di pertemuan sebelumnya dari kisah Pak Budiman kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kebaikan untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada sesama. Saling mengasihi dan menyayangi adalah hal yang bisa kita petik dari kisah Pak Budiman. Nah, masih banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita petik dari kisah-kisah lain yang terjadi di sekitar kita. Inspirasi yang bisa hadir di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif ya anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang pembuatan cerita teks inspiratif ini ya. Karena di akhir nanti kalian akan membuat teks cerita inspiratif karya sendiri. Nah, anak-anakku semua, agenda pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya sebelum belajar sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan memahami struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Setelah itu kita akan menelaah model teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ini agenda kita pada hari ini ya. Untuk kompetensi dasar kita pada kali ini, kita akan masuk di 3.12, yaitu menelaah struktur, ciri-ciri kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat memahami struktur teks cerita inspiratif. Kemudian kalian juga mampu memahami ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Dan yang ketiga, kalian mampu menelaah model teks cerita inspiratif. Nah, anak-anakku semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa inspirasi itu bisa kita dapat dari lingkungan sekitar kita. Kita dapat mendapatkan ide ya dari hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita, sehingga memunculkan ide-ide yang kreatif begitu ya. Nah, untuk bisa membuat teks cerita inspiratif berarti kita harus punya tujuan ya, agar bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Ciri-ciri dari teks cerita inspiratif umumnya diangkat dari kisah nyata. Nah, kisah nyata ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut juga bisa dirasakan dilalui oleh pembaca. Nah, bisa juga selain dari kisah nyata, teks cerita inspiratif ini bisa berbentuk fiksi ya, tetapi harus masuk akal ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu memiliki tema tertentu ya. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Seperti kisah Pak Budiman kemarin ya, temanya adalah tema tentang rasa syukur. Kemudian dituangkan dalam kisah Pak Budiman dan keluarganya yang berbagi kepada seorang pengemis. Kemudian yang ketiga, ciri dari teks cerita inspiratif adalah memiliki judul yang menarik. Mengapa judulnya harus menarik anak-anak? Agar memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Nanti buat ya judul yang menarik untuk teks cerita inspiratif karya kalian. Kemudian ciri yang keempat yaitu memiliki alur yang menarik ya. Dalam teks inspirasi
Cerita bisa memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah, ya. Jadi cerita kronologinya mudah dipahami oleh pembaca dan menarik, gitu. Kemudian yang kelima, ciri dari teks cerita inspiratif ini bersifat naratif, ya. Apa yang dimaksud bersifat naratif? Yaitu menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Jadi dari kejadian dari awal sampai akhir itu dijelaskan secara runtut begitu. Kemudian ada tokoh yang diceritakan, ya. Tokoh ceritanya beragam dari berbagai kisah hidup dan latar belakang yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembacanya. Nah, anak-anakku semua, kalau kita sudah memahami tentang ciri-ciri dari teks cerita inspiratif, nah kali ini kita akan masuk ke strukturnya ya. Strukturnya mirip dengan cerpen ya, dengan cerpen dan narasi pada umumnya yang terdiri dari orientasi, kemudian masuk ke perumitan peristiwa atau konflik, kemudian masuk ke komplikasi ya, kemudian mulai mereda ke arah resolusi, kemudian ada kodanya ya. Kalau cerpen mungkin hanya sampai resolusi, kadang-kadang kita perhatikan ya, jarang sekali cerpen yang menggunakan koda. Nah, di teks cerita inspiratif ini biasanya ditutup dengan koda. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi itu adalah pengantar cerita anak-anak. Disinilah awal mula si penulis mulai mengisahkan gitu ya, mengisahkan bagian awal dari ceritanya. Bisa berupa pengenalan tokoh, latarnya gitu ya, dan karakternya. Ini mulai dikenalkan di bagian orientasi. Lalu alur cerita bergerak ke perumitan peristiwa ya, atau yang disebut dengan konflik. Di sini tokohnya sudah mulai menghadapi masalah gitu. Ada pergesekan ya yang dialami oleh tokoh, ada masalah yang dialami oleh tokoh. Kemudian cerita memuncak ke bagian komplikasi ya. Di bagian komplikasi ini tempat kisah yang menjadi inspirasi. Kalau kalian lihat cerita yang kemarin ya, yang kemarin kita baca tentang kisah Pak Budiman, ada titik di mana komplikasinya itu bisa kita rasakan pada saat Pak Budimannya memberikan uang ya, memberikan tambahan sedekah sebesar 10.000 begitu. Nah, disinilah puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi untuk kita sebagai pembaca. Di situ kita bisa melihat betapa dari pemberian Pak Budiman itu bisa menjadikan hikmah gitu ya untuk Pak Budiman sendiri, bahwa dengan uang tambahan sedekah itu menyadarkan dia begitu ya, menyadarkan tokoh tentang kebaikan, sehingga alurnya kemudian mereda ke bagian resolusi ya. Resolusi itu adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kalau kita cermati kemarin cerita kisah Pak Budiman, Pak Budimannya setelah memberi sedekah 10.000 itu kemudian menjadi sadar ya akan kesalahannya selama ini. Kemudian ditutup dengan koda ya. Kodanya berisi kesimpulan atau pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca. Nah, anak-anak, ini 3 bagian wajibnya ya yang harus ada: bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal ini seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Kemudian bagian tengahnya, keputusan dan tindakan diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan ya, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menggapai kesuksesan. Kemudian ditutup di bagian akhir ya, bahwa sukses yang diraih sebagai akibat dari keputusan dan tindakan sang tokoh. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya dalam teks cerita inspiratif? Karena teks cerita inspiratif ini bersifat inspiring atau memberikan nilai-nilai kebaikan, maka
Kaidah kebahasaan yang banyak digunakan di dalam teks cerita inspiratif umumnya adalah menggunakan kata-kata yang ekspresif ya, kemudian menggunakan kalimat deskriptif ya, kemudian menggunakan konjungsi. Apa konjungsi itu? Konjungsi itu adalah kata penghubung ya, kata penghubung yang menyatakan penjumlahan, menyatakan waktu, menyatakan simpulan, ataupun menyatakan pemilihan. Dan biasanya di dalam teks cerita inspiratif banyak sekali menggunakan majas ya, majas hiperbola ataukah metafora ataukah personifikasi. Nah, kita bahas sekilas ya anak-anak ya. Untuk kata-kata ekspresif itu biasanya menggambarkan emosi sang tokoh ya, seperti perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi tokoh ya. Kemudian banyak juga menggunakan kalimat deskriptif ya, kalimat yang berisi penggambaran secara rinci mengenai suatu objek ya. Kemudian menggunakan tadi konjungsi ya, ada konjungsi penjumlahan, contohnya yang digunakan adalah konjungsi dan, kemudian konjungsi waktu, contohnya penggunaan kata tatkala, ketika, pada waktu, ya, seraya. Nah, itu adalah konjungsi yang digunakan. Baik anak-anak, demikian tentang materi, struktur, dan ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita inspiratif. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. 5 pengingat penting ya untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, serta menyimak dengan baik. Nah, itu bisa kita dapatkan inspirasinya dari sekitar kita, hal-hal atau nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil ya anak-anak. Baik, terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Jika ada pertanyaan boleh japri ya ke Ibu. Dan sampai bertemu di pembahasan materi bahasa Indonesia berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.